Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami di HS Ayung Horror Story. Seperti biasa kami akan menyajikan satu kisah horor untuk kawan-kawan semuanya. Semoga kisah-kisah dan cerita-cerita dari kami, cerita horor dari kami masih tetap bisa diterima dan masih bisa menghibur tentunya untuk kawan-kawan semuanya. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya. Kami harapkan seperti itu. Ya, Bang Jelu ya. Bang Jelu juga rupa-rupanya itu sangat sehat sekarang ya. Alhamdulillah. Oke, langsung saja ke cerita. Malam itu Dani begitu ketakutan di dalam ruangan yang sempit yang hanya sendirian. Meskipun udah gelap, tetap aja perasaannya tuh takut, kacau, pikirannya itu ngenes. Ia rasa bersalah campur aduk sama rasa takut. Rasa bersalah karena dia itu siang tadi habis nabrak orang. Habis nabrak orang. Kecelakaan. Iya, kecelakaan. Jadi memang dia habis, memang dari urusan pekerjaan. Kemudian ya mungkin motor melaju cepat. Ada seorang perempuan terus bawa anak itu keluar dari gang, Mau nyebrang mungkin. iya keluar tapi ngambilnya mungkin terlalu lebar. Perempuan kadang-kadang ada yang seperti itu dihantam dari belakang sama si Dani. Ya setahunya Dani sih dibawa ke rumah sakit tapi pada akhirnya meninggal bro. Jadi mungkin kena pasalnya ya kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang atau apa mungkin seperti itu. Jadi akhirnya berurusan sama polisi. Dan saat itu, malam itu, dia dikandangin sementara di Polres Tegal. Nah, untuk nanti ketika di dalam cerita detailnya seperti apa ya, mungkin saya kan belum pernah ke sana bro, dan jangan sampai kecuali ngurus sesuatu, ya kan. Saya nggak hafal tentunya. Ini menurut Dani ya, ceritanya kesaksian dari Dani sendiri. Jadi kacau banget pikirannya. Karena apa? Sedari dia itu masuk, itu sore lah 3:30 masuk di sana di sel tersebut, dia itu nggak dijenguk sama sekali sama orang tuanya. Mungkin belum ada kunjungan dari keluarganya nengokin atau belum ngurusin atau apa gitu. Tapi memang ada perwakilan seorang ustadz kampung yang ngurusin semuanya. Tapi kan di saat seperti itu ya perlu dukungan orang tua. Tapi dia juga memaklumi, mesti mak saya, bapak saya itu pastilah panik, dan juga ngurusin mungkin hubungannya sama keluarga si korban atau apalah. Jadi rasa bersalah itu bagaimana mungkin saya yang semuanya serba hati-hati terus ya karena memang keharusan, saya nggak sengaja ada orang yang sampai meninggal gara-gara saya. Itu kan kebayang bro ya, rasa bersalahnya ini gede banget, apalagi ingat anaknya itu masih kecil, terus dengan kejadian saat tumbukan terus terkapar berdarah-darah itu masih keingat jelas di pelupuk matanya karena iya ketes baru siang tadi masih segar dalam ingatannya. Itu udah enak banget, belum pernah merasakan hal-hal yang seperti itu. Ini kok ya Allah, dia itu kadang menangis, nanti ditahan air matanya keluar lagi, campur aduk sama perasaan takut. Sekarang saya di Polres, bagaimana mungkin saya nggak pernah membayangkan berurusan sama polisi. Dari kecil angkatnya orang tuanya buruh tani, orang biasa rakyat jelata, bisa sekolah alhamdulillah, bisa madrasah alhamdulillah. Kalau misalnya berantem dulu ya sama tetangga, jangan sampai orang tuanya ikut-ikut ngalah. Kamu yang penting ngalah dan kamu ngalah, biar kata kamu yang dirusuin, kamu yang dinakalin, wis ndak apa-apa. Orang tuanya sana marah-marah, kamu terima aja, kita orang punya pasti kalahnya, katanya seperti itu. Kok sekarang bisa urusan sama polisi? Takut campur aduk sama rasa bersalah itu bro. Nah ini dari jam 4 itu sampai jam 9 malam dia itu praktis di dalam sel. Dan ya mungkin karena petugas-petugas yang ada di sana juga ada urusan masing-masing, paling lewat gitu aja dan kayak nengok itu males gitu loh. Dan ini
ya takut kalau lewat, takutnya diinterogasi atau diomong yang nggak enak. Jadi kalau ada polisi yang ada tugas malam itu lewat di depan saya, yang dia pasti menepi paling pojok, menghindar lah, Jauh lah itu. iya. Tapi yang urusan dogir ya masalah tubuh, tetap saja dari siang itu dia lupa buat ngencing, belum ngencing sama sekali. Akhirnya tak tok karena nggak ada WC-nya di dalam, karena memang itu kan biasanya sel sementara ya. Sementara. Akhirnya ada apa? Tegas polisi ya. Mau kencing pak? Di situ aja kencingnya. Ya enggak, suruh. Oh mau kencing, ditahan nggak bisa. Kadang-kadang di mob seperti itu bro. Padahal ini kan bukan kejahatan yang sengaja, gampangannya bukan nyuri, Hanya bukan sebuah kecelakaan. Tapi kadang-kadang ada yang seperti itu. Mungkin bapak polisi juga pengen ngetes ini orang mentalnya seperti apa, gitu kan. Kamu saya perhatiin nangis beberapa kali, itu kan aturan nggak ngencing loh. Apa hubungannya pak sama kencing saya? Ya itu kan kencingnya jadi air mata. Ketawa-ketawa begitu bro. Asem kalau situ bukan polisi, kalau saya nggak di rel, kayak saya nggak di sel, saya ajak berantem anaknya bapak tapi yang kecil 2 tahun. Itu bro. Ya sambil ada bercandanya biar jangan terlalu tegang. Oh mau kencing, ya di sini keluar loh. Itu yang kuncinya yang megang bapak, kan gak dikunci. Nggak dikunci tahu-tahunya bro. Dipikir dikunci, iya ya nggak dikunci. Saya emang nggak ada slotnya, nggak ada apa-apanya. Memang ada tapi nggak dikunciin. Cuman karena saking kalutnya kan, lagian saya melarikan diri kemana? Rumah saya di sana tahu, sangat mudah untuk melacak. Akhirnya ya udah itu kamar mandi. Saya lihatin dari sini ya, jangan kabur. Enggak pak, jangan nangis. Jangan banget laki-laki nangis. Kamu salah tanggung jawab, digituin bro. Aduh, rasanya udah kayak apa. Jalan itu ngimput-ngimput karena nahan kencing. Itu sampai ke kamar mandi. Nah itu melewati beberapa ini ya kayak koridor lah, ke samping terus belok ke sini. Itu dia itu pandangan yang keluar itu melihat ada beberapa ya kendaraan-kendaraan yang mungkin bekas tabrakan atau apa yang kasus-kasus yang belum sempat diambil atau belum diberesin. Itu dia melihat ke sana, itu wilayahnya agak gelap, di situ agak gelap, terus ada pohon-pohon lindang. Itu dia ini ngerasa, aku kok tadi saya juga lagi merasa panik, saya lagi takut sama urusan hukum saya, tapi kok ini berganti rasa takut melihat itu halaman luar yang banyak rongsokan mobil itu. Dan ada satu mobil yang paling bagus, paling kondisinya itu paling bagus, cuman ada bagian ringsek di bagian depan. Itu sekilas tadi ketika dia sebelum ke kamar mandi, dia melihat di dalam itu semacam kayak ada seseorang di sana, di dalam mobil itu kayak ada seseorang di sana. Itu kaca itu kan pecah, jadi dari pendar lampu di dalam itu kayak ada orang duduk di sana. Nah, dan meskipun jauh, sepertinya dia itu menatap ke arah Dani. Itu bakjel sekilas, tapi ketika dia itu matanya lagi, dia mengerdip, itu nggak ada. Iya, ketika ditegasin lagi ternyata nggak ada, dan dia langsung berhenti gitu kan, langsung meremang. Dan ini semua yang ketakutannya tadi dia masalah rasa bersalahnya, terus ketakutan sama nanti proses hukum itu hilang bro, adanya berganti rasa takut itu dan lebih gede. Aneh. Akhirnya dia buru-buru untuk menyelesaikan hajatnya. Namanya hajat yang tertahan sejak lama, itu kayak seember nggak habis-habis bro. Lama pengen diampet yang nggak bisa, dikencengin kerannya yang gimana caranya, itu ucur nggak habis-habis. Tapi saat kayak gitu rasa merinding itu tambah gede. Terus ketika di ruangan yang nggak ada aktivitas orang, kiri kanannya sepi, air cucuran dari keran yang memang netesnya cuma dikecilin kan, kecil dari sananya sih, jadi nggak dibuka full. Terus suara air kencing yang jatuh karena nggak jongkok, panik. Biasanya dia nggak pernah kencing itu harus jongkok, ini karena panik begitu ya. Jadi suara itu kayak suara menggema, cik, jadi malah tambah serem. Dan saat selesai dia itu
mulai bersih-bersih, resletingnya dinaikin, dia itu mendengar suara ada tangisan bro. Dari? Nggak tahu, tapi seakan-akan dekat sama dia, entah di bagian luar ruangan atau di sisi samping luar. Kamar mandi sebelahnya? Iya, itu kayak ada suara orang geriang bahasa sininya, nangis yang nangis sedih, Kecil, ya? nangis Suara merintih, kayak gitu. Tapi kalau ditamat-tamatin, kalau diperhatian begini, itu nggak ada, suaranya itu hilang. Ya suaranya ada kendaraan di luar sana, terus sesekali ada polisi yang ngomong, petugas sama petugas yang lain gitu kan. Setelah selesai buang hajat, Dani itu bergegas langsung kembali ke sel, dan itu terburu-buru, pengennya nggak ngeliat ke arah polisi, mobil tadi. Iya, yang ada di pelataran samping itu. Tapi entah, kayak matanya, wajahnya itu ketarik, pengen ke sana ngeliat ke arah situ. Iya, dilalai gitu ngeliat ke sana, dan sekilas lalu seperti yang sebelumnya dia sebelum ke kamar mandi, dia juga melihat ada lagi itu seseorang yang ada di dalam kendaraan, duduk di dalam mobil, entah duduk entah apa, yang jelas di dalam mobil. Dan posisinya kalau normalnya ya kita ada di motor, lihat mobil di dalam itu seperti itu. Cuman bedanya kalau yang biasa kan ada kacanya, ini nggak ada, tapi gelap gitu ya. Karena kaca pada pecah itu. Iya pecah, itu kelihatan seperti itu. Tambah mending hebat, dia langsung mempercepat langkahnya. Itu, buru-buru sekali sih kamu, kenapa? Kayak seolah-olah dari ucapan polisinya, polisi itu ngerti ada sesuatu lah. Kamu makanya banyak doa. Ada ngomong seperti itu bro. Polisinya bilang begitu? Iya, polisinya bilang begitu. Dan ketika masuk lagi ke sel, dia coba mengingat yang tadi, tapi ketakutan yang tadi berganti lagi, hilang lagi. Takut sama kasusnya sendiri gimana, iya. Terus rasa bersalah, ingat anak kecil yang saat itu nangis, tapi anak kecil yang nangis pada berdarah-darah itu kan, yang rasa bersalah sekali, nanti urusannya gimana, terus nanti anaknya bagaimana, ada dendam apa enggak sama saya, macam-macam, jadi carut-marut kan. Akhirnya ketika dia itu mulai berusaha menenangkan diri, dibanyakin istighfar, dibanyakin sholawat, terus akhirnya dia itu lelah, hampir-hampir itu dia tertidur. Tapi ketika dia mau memejamkan mata, dia mendengar ada suara tangisan yang sama seperti di kamar mandi bro. Ya suara perempuan nangis, tapi dari karakter suaranya itu bukan perempuan tua, kayak gadis muda atau ya wanita yang ya umur 30-an, atau ya bukan suara yang bergetar, tapi ya suaranya itu ngering, kecil tipis, nanti kenceng lagi. Cuman bedanya kalau misalnya lagi di kamar mandi kan cuman ada suara tangisan, ini di belakangnya seperti ada suara teriakan, tapi tipis, tapi jauh, ya suara gitu bro. Dan itu sangat mengganggu di telinganya si Mas Denny ya, dan juga ya dia lagi situasinya kayak gitu, diganggu dengan suara-suara yang aneh. Akhirnya kan panik luar biasa. Terus pak dia manggil, ya kenapa dek? Kamu berisik aja, kalau nggak nangis teriak-teriak, kalau nggak nangis teriak-teriak. Padahal baru teriak-teriak saat itu, yang dari sore nggak teriak-teriak. Kenapa? Enggak apa-apa pak. Oh ya udah, kamu tidur, udah malam, nggak bisa tidur pak. Ya bisa-bisain biar kamu sehat, jadi bisa ngurusin kasusnya. Siapa tahu besok dibawa ke penjara yang gede. Begitu-gituin bro. Takut-takutin lah ya. Iya, ada iseng-iseng seperti itu sih ya. Akhirnya apa? Saya mau minta tolong sama bapak polisi, juga belum tentu mendengar apa. Terus saya mau cerita yang kayak gitu nanti disangkain ngarang. Kalau saya mau nangis, pak, sebenarnya saya tidak bersalah pak, saya itu nabrak juga nggak sengaja. Ya mau cerita gimana, orang dia juga tugasnya bukan di samping saya, di depan sel kan. Akhirnya daripada dia itu semakin sedih, semakin rasa bersalahnya semakin gede, rasa takut juga tambah gede, dan suara-suara itu masih terus ada, walaupun nggak selalu, nanti ada, nanti hilang, nanti ada lagi. Dia ingat, oh iya di tas saya itu ada buku kecil, itu buku yang biasa hari-hari dia ngaji setiap Rebo, itu ada pengajian sama lingkungan, sama bapak-bapak terus anak-anak muda itu baca ratiban. Kalau di sini hatiban ya, ada
syahadat, ada retikulatos. Ya karena memang nggak ada Quran di situ ya, dia baca-bacaan sholawat ataupun kalimat tasbih mungkin akan bisa menenangkan saya. Kita dibaca sama Mas Denny, dibaca sama dia dari awal sampai menjelang akhir. Itu polisi datang bro, itu kan kedengaran dari sepatunya, petok 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 petok. Itu ketakutan lagi, dia berhenti. Nah polisinya langsung datang menghampiri Denny itu, di depannya Denny itu, ya dia langsung negur kan. Denny yang memang ketakutan, dia takut sama polisi. Orang nggak salah punya SIM komplit aja kalau ada operasi takut. Apalagi di dalam penjara polisinya menghampiri, takutnya mau diapa-apain kan. Dia beringsut ke pojok. Kamu ngapain? Nggak apa-apa pak. Tadi baca apa? Ini saya baca ratiban pak. Kenapa berhenti? Iya pak, kan bapak kemarin. Nggak apa-apa, terusin. Bagus itu, suara kamu bagus itu. Oh malah disuruh. Iya. Oh iya pak, nanti pak. Jangan nanti sekarang. Kamu udah makan belum? Saya udah makan. Tadi siang pak, saya nggak doyan makan pak. Kamu makan ya? Nanti saya beliin nasi goreng. Wow. Iya, katanya saya beli nasi goreng ya, aku makan. Terus kopi juga nggak apa-apa, kamu ngopi kan, ngopi saya bikinin. Ngomong seperti itu bro. Oh ini berarti polisi yang berjaga nih ya? Iya, yang tugas malam itu ada beberapa orang, cuman yang paling kocolan, yang paling nyebelin dipikir Denny. Tapi ini bersikapnya terbalik setelah Denny itu dengar si Denny ngaji. Iya, itu beda. Terus dipikir itu cuman menghibur si Denny aja, dan memang benar lagi baca-baca sholawat, baca istighfar, baca kalimat tasbih itu nggak ada suara-suara yang tangisan itu nggak ada, pasti itu nggak ada. Tuh rasa ketakutannya, keresahan itu agak berkurang, meskipun ketika berhenti ya muncul lagi. Akhirnya diterusin sama si Denny, dan tidak lama memang dianterin nasi goreng bro. Oh, dianterin sama polisi, dianterin sama minumannya itu loh. Sekarang es yang 3.000 dapat setrum itu. Iya betul. Ya. Es teh jumbo itu. Nih minum, mau es teh kan? Minum, makan yang kenyang ya. Kamu nanti ngaji lagi. Nanti saya cerita sama atasan. Kamu seperti itu bro. Kok cerita apa? Nggak tahu. Tapi ada dukungan ketika polisi itu bersikap baik sama si Denny itu, dia agak tenang. Paling enggak Denny itu merasa dia orang baik. Dia orang baik dan di pihak saya seperti itu. Nah sudah malam itu akhirnya saking lelahnya itu Denny bisa tidur bro. Itu setelah makan nasi goreng. Setelah makan nasi goreng kenyang mungkin ya bro. Tapi ya walaupun pikiran itu carut marut dan bayangan ketika dia nabrak orang itu begitu cepat sih ya, begitu cepat. Dan terus akhirnya di banyak orang yang langsung berkerumun, terus si korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi cepat sekali lah kejadiannya. Hampir di masa waktu itu. Ya itu dok dikduk keingat kayak gitu ya, rasa bersalahnya iya, takutnya iya, tapi mata ini saking lelahnya, capek itu nggak bisa diajak kompromi, dan memang itu yang diinginkan sama Denny. Akhirnya dia itu terlelap. Nah dalam tidurnya itu Denny itu bukan memimpikan peristiwa ketika dia itu nabrak si ibu muda sama yang bawa anak ya. Justru dia itu di sananya aneh, memimpikan hal yang nggak pernah dia lihat sebelumnya. Memang ada kecelakaan bro. Jadi saat itu dia itu rasanya ada di dalam sebuah mobil, dan seperti kayak ada acara mau ke tempat hiburan atau sedang mau datang ke tempat hajatan, karena banyak orang di dalam mobil tersebut. Iya, rasanya seperti itu. Meskipun dia ya mau namanya mimpi sah-sah aja ya. Kayak apa visualnya di situ. Cuman ini kayak saya di keluarga tapi nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Iya benar. Dia ngerasa berangkat satu keluarga di mobil, tapi ternyata dia bukan keluarga. Iya, nggak ada yang kenal. Dan semua dari beberapa orang yang di dalam itu kan namanya di mobil lah, minibus. Ya kalau misalnya sejenis mobil-mobil yang agak panjang itu kan isinya paling banter paling 12. Berarti kan itu artinya bukan mobil angkutan gitu. Bukan. Cuman disetting supaya tempat duduknya itu muat banyak. Dan itu di dalamnya pada bercandaan, orang pada gembira ria gitu ya bro.
ada ibu-ibu, ada bapak, ada anak kecil di dalamnya, bahkan supirnya juga omongannya kadang ngocol apa itu, dia bingung di dalam. Tapi ketika dalam kebingungan itu, di dalam mimpi Denny tentunya ya, dia itu melihat ada satu perempuan, ya gadis muda lah, usianya sekitar mungkin ada 17 mungkin 18 tahun, kayak lulus SMA atau masih SMA kelas 3 ya, masih muda banget lah. Iya, dia itu pakai kerudung dan dandannya itu nggak menor, cuman dia itu nggak bercanda kayak yang lain, duduknya itu paling pojok sebelah kanan, pojok belakang. Dia itu nggak ikut-ikutan bercanda, lebih banyak melihatnya itu ke belakang, ke belakang sana. Meskipun itu ya kacanya itu ada kaca film, ada tulisan macam-macam, mungkin sela-sela ada tulisan yang bolong bisa ngeliat keluar gitu ya. Namun nanti sesekali itu ngadep ke arah Denny, berarti kan ke depan lagi lah itu. Iya, gitu betul, berarti kan Denny walaupun nggak bisa ngeliat tubuhnya kayak mau di mimpi, dia berarti duduknya di bagian tengah, bro. Iya. Di situ. Nah ini kayak dia punya kesedihan, sementara yang lain itu gembira, senang-senang gitu loh. Dan setelah itu mau di mimpi urut-urutannya itu ngacak, tahu-tahu itu dia tuh mendengar suara buar kencang banget, dan itu dia melihat itu ada orang banyak berkerumun di situ. Itu ada kecelakaan, bro. Ada mobil yang numpangin Denny atau bukan ya? Yo di mimpi kan dia nggak tahu adanya itu ini kok ada kecelakaan, ikutlah ngampirin kecelakaan tersebut. Ada orang berkerumun, terus ada mobil yang ringsek, satunya ada motor pating ada motor yang sudah kebalik. Itu ada beberapa orang yang dikeluarin dari mobil, yang dievakuasi lah seperti itu. Dan Denny nanya sama orang, mas ada apa mas, ada kecelakaan mas, ya gitu, kecelakaan, cuman seperti itu, bro. Setelah itu dia tuh merasa ada di dalam tempat yang paling gak banget untuk dikunjungi Denny. Rumah sakit aja gak suka. Itu terpaksa kalau memang ada tetangga atau keluarga yang sakit, itu nengokin ke rumah sakit ya, berkunjung ke sana. Kalau memang itu rumah sakit aja paling gak banget, karena baunya itu dia gak seneng, serem lah rumah sakit. Tapi ini setelah tadi dia melihat ada seseorang yang ditutupin kain putih dan meninggal, ini berganti dia ada di dalam kamar mayat, bro. Seolah-olah begitu. Iya, ada di dalam kamar mayat, ada beberapa orang yang sudah membujur, dan di jempolnya itu ada nomor-nomornya dan namanya lah seperti itu. Iya, kayak di TV-TV saya juga nggak pernah lihat yang seperti itu. Saya pernah ada di kamar mayat tapi depannya itu di rumah sakit, itu aja nggak sengaja tidurannya dari tempat yang sepi. Di sana ramai, yang penting sudah pakai lotion anti nyamuk. Saya tidur di tempat yang sepi, lama-lama saya ngeliat ke atas, tak baca itu apa sih? Oh, hurufnya kamar mayat, asem saya bilang. Pantesan ya banyak itu dingin gas, nggak karuan lah itu. Akhirnya saya pindah, apalagi di dalamnya saya nggak pernah lihat seperti apa kan. Itu Denny ada di dalam kamar mayat tersebut, dan di dalam kamar mayat itu dia itu mendengar suara tangisan, seperti itu, bro. Suara rintian tadi yang mungkin waktu pertama kali didengar di kamar mandi ya. Iya, itu kan sama mungkin nadanya. Iya, ini di mimpi, jadi kan nggak ingat kejadian sebelumnya. Dia mendengar ada suara tangisan di sana, ada suara seperti itu, gadis muda menangis di situ. Itu kan akhirnya dia tuh kaget, dia terjaga dan dia baru nggak. Oh iya, saya ada di sini. Itu dingin sekali, bro, rasanya. Di sel itu aja dingin. Iya kan, dia tidur mungkin nggak ada alasan. Iya, apalagi di sel yang beneran sana ya. Udah dipindahkan sel yang bener-bener itu kan kayak apa? Itu dingin, itu bangun, dan ternyata itu menjelang subuh. Ya ada mungkin jam-jam sekitar jam setengah empat, jam-jam segitu. Itu dia merasa dingin dan takutan karena mimpi itu. Dan ketika diinget-inget urutan mimpi itu, kenapa saya mimpikan sebuah kecelakaan kayak urutan kejadian, tapi saya sendiri nggak pernah melihat itu aslinya. Bahkan belakangan hari saya nggak pernah nonton film-film yang seperti itu. Pas dia inget di kamar mayat ada suara tangisan itu, mendadak itu merinding lagi. Aduh, ini kan suara tangisan yang persis kayak yang tadi sebelum saya tidur, yang persis ada di kamar mandi. Sedang dia lagi mengingat itu, dengar lagi suara tangisan itu, bro. Kayak gitu lagi. Waduh, siapa yang nggak ngeri? Untuk saat itu dia tuh kayak
mulai bisa menerima bahwa saya itu akan diproses, ya kan? Hukum. Ya, ada di proses hukum, terus ada pertanggungjawaban macam-macam dan proses lanjutan yang kayak apa. Saya udah mulai menerima, walaupun rentetannya itu saya nggak ngerti, awam, mau nggak pernah sama sekali kan. Tapi udah mulai menerima. Tapi saat itu yang paling membuat Dani tertekan justru tangisan itu. Dan nggak pernah dia itu apa anak indigo atau biasa ngelihat barang-barang yang seperti itu, yang goib, nggak pernah. Suara-suara yang aneh itu paling yang garangan di samping rumah itu, kalau misalnya lagi mau kawin atau apa kan suaranya mirip kunti kayak gitu kan. Itu paling itu pun kadang, Pak, kayak ada kuntilanak, Pak. Kuntilanak apa? Itu garangan. Bener, di Solo tuh yang garangan. Ya kok ini saya ngalamin hal seperti ini. Itu kota-kotanya benar-benar semakin menjadi, dan pelariannya nggak ada yang lain. Buka itu buku lagi, bro. Subuh-subuh dibuka buku itu, dibaca lagi mulai dari awal, dari bismillah itu sampai subuh itu menjelang. Nah, setelah dia sholat subuh itu semuanya agak tenang, dan ada kabar katanya keluarga nanti mau datang, kamu semalam itu nelpon, kamu udah tidur katanya. Nelponnya ke kantor polisi itu, atau ada yang datang ke kantor polisi atau apa, kurang jelas lah Deni waktu itu. Kemudian setelah sholat subuh itu dikasih makanan, bro, yang enak-enak sama polisi yang jaga. Iya, sama polisi yang jaga. Itu sarapan, mungkin kalau di sini ponggol ya. Tapi kalau ponggol nasi biasa yang dibungkus daun pisang itu kan kadang cuman tempe orek sama gorengan. Ini mewah. Ini lauknya mewah, bro, macam-macam, ada kerupuknya, ada teh manisnya komplit, cuman nggak ada rokok tok gitu loh. Itu dikasih, Pak, terima kasih sekali. Ya nggak apa-apa. Kamu pagi-pagi udah bangun, udah ngaji ya. Saya dengernya seneng. Saya nggak bisa ngaji. Iya, saya nggak bisa ngaji. Seneng saya denger orang ngaji, adem. Saya nanti pengen belajar, tapi malu ya. Nggak apa-apa, Bang, belajar aja. Iya, nanti saya mau pelan-pelan mau belajar lah, katanya seperti itu. Nah, wis kan pagi akhirnya ada ustadz yang ngurusin itu datang. Kamu yang tenang dan nggak apa-apa, semua nanti saya sama keluarga kamu yang ngurusin. Nangis lagi kan dia kan, nangis ngadu, saya merasa bersalah sudah bikin orang meninggal, terus anaknya gini. Udah, jangan yang dipikirin yang itu, yang penting kamu sehat, nanti diurusin semua. Wis banyak-banyak istighfar aja, lagi belahi katanya seperti itu, lagi kena apes, lagi belahi, yang sabar. Iya tuh, cuman nggak pelukan aja kan. Ini kan akhirnya udah makan, udah ditanyain macam-macam. Nah, setelah ustadz itu balik, orang tuanya katanya yang di rumah itu wirawiri pingsan, bro. Wirawiri kayak pikiran anaknya gitu loh. Nah, sedangkan bapaknya juga ngurus-ngurus yang lain. Mungkin itu kan perlu biaya banyak kan, buat nebus ini, buat macam-macam. Akhirnya cuman ustadz itu yang jadi perantara dari orang tuanya. Nah, setelah itu polisi yang ngasih nasi itu datang lagi. Saya seneng katanya lihat kamu ngaji, kamu bisa ngaji, terus saya lihat kamu juga sholat. Mulai besok ini kan semuanya belum diputuskan ya, belum beres semuanya. Terus kamu tidurnya nggak usah di sel katanya. Tidurnya nggak usah di sel. Saya tidurnya di mana, Pak? Itu agak tenang karena dia bersahabat sih, bro. Iya, nggak gagal lah ternyata, nggak semua kayak polisi India. Betul. Ya kan, kalau Sri Pratap Singh kan galak banget. ini orangnya, ternyata orang enakan gitu kan. Kok saya nggak tidur di sel, Pak? Iya, nggak apa-apa, kamu tidur di musola apa nggak apa-apa. Suruhnya tidur di musola, bro. Kamu bikin kopi bebas, jangan pulang saya tembak kamu. Kamu jangan pulang. Iya, Pak, terima kasih, Pak, sebelumnya. Ya udah, nanti kamu nggak usah di sel, udah duduk aja di sini, terus nanti mau jagungan di musola bebas wis sampai ini nanti diurus selesai. Seperti itu. Mendengar apa yang disampaikan oleh Pak polisi tersebut ya, ada percaya nggak percaya, bro. Sampai dia itu nanya sampai 2 kali sama Pak polisi itu, bener, Pak, ini beneran, Pak,
Iya, masa saya bohong sih, yang penting kamu jangan lari, jangan pulang mau kemana aja lari Tembak juga, udah. saya tembak kamu. Iya, enggak, saya tak tembak tegal sih ya. Jadi enggak Pak, saya enggak bakalan lari. Terima kasih sekali Pak, terima kasih. Iya silakan, kamu bebas, ini kayak rumah sendiri katanya kalau betah. Tapi di sini ada omongan kalau betah. Ini untuk hari itu ya semua berjalan lebih mendingan daripada hari kemarin sebelumnya. Walaupun rasa bersalah terutama ya, bukan masalah proses hukum bis, itu justru karena rasa bersalah itu muncul, dia lebih bisa menerima hukumannya bro, mungkin bisa menebus rasa salah itu. Kalau misalnya saya harus dipenjara, kayak yang penting jangan lama-lama kalau bisa, itu paling tidak bisa menebus rasa bersalah tersebut. Tapi ya di sepanjang hari itu orang tuanya juga datang, ada saudara juga datang, pada menguatkan lah, kamu yang tenang, kamu yang sabar sambil menunggu, ini lagi diurusin. Keluarga korban sana juga menyadari kalau ini adalah kecelakaan. Ya tuntutan seperti itu juga lumrah, kamu bukan ranahnya kamu juga nggak punya uang wis, kayak gitu bro. Nah itu sepanjang hari itu semua berjalan ya lebih baik, meskipun jenuh ya tetap jenuh, nggak bisa kemana-mana di lingkungan itu tetap. Kalau misalnya ya situ punya rumah gede, saya itu kamu di situ yung udah sehari itu aja jenuh, paling hiburannya nonton TV, ada game, main game. Ya di kantor polisi nggak semuanya tempat bisa dilewatin buat tongkrongan. Ya tetap aja ngomongnya di musola, ya banyak kan di musola, ke depan jalan, lihat jalan sedikit, balik lagi ke situ. Dan musolanya bukan musola yang besar kan, namanya di tempat seperti itu. Nah ini makin sore makin kesana makin jenuh. Nah ketika menjelang maghrib, dia itu ya nungguin maghrib ini lama sekali. Ya ada kenyataan nanti saya ajan, ada tendensi kadang-kadang kemarin ngaji aja saya dikasih nasi goreng, dikasih kelonggaran, nanti ajan saya biasa ajan, ada seperti itu juga. Astagfirullahaladzim, saya mikir seperti itu ya udah kayak gini aja udah baik. Nah itu jalan-jalan lah dia ke depan, terus sampai dia itu ke tadi banyak mobil-mobil yang terombok ya. Iya sitaan yang belum motor apa segala macam yang belum diambil atau apa gitu. Ketika dia ada belokan di situ, hampir dia balik lagi bro, karena asem kok saya kesini, ini kan tempat yang semalam. Tapi ketika dia mau balik lagi, dia itu terlanjur melihat ada di salah satu mobil, dan mobil yang semalam itu yang ada orang itu ada yang berdiri di sana, cuman membelakangi di bagian belakangnya itu membelakangi si Denny, membelakangi si Dani, jadi ngadapnya ke sana. Itu dari posturnya, dari kelihatannya itu perempuan. Ternyata kelihatannya perempuan, dia itu pakai kerudung, cuman bukan dikerudungin begini ya, kayak ditaruh di sini. Terus pakai pakaiannya warna putih, cuman nggak jelas lah. Tapi ketika Dani itu mulai memperhatikan bener-bener, dia itu kayak tahu, dilihatin sama Dani, itu geser, set, itu di balik mobil bro, nggak kelihatan. Cuman kan awis kadung, ini jangan-jangan sosok yang nangis, jangan-jangan sosok yang ada di dalam mobil yang nggak mau ngomong, yang nggak bercanda kayak yang lain. Yang apa di dalam mimpinya? Iya, yang di dalam mimpi itu. Jadi penasarannya itu lebih kuat daripada rasa takutnya. Itu diparanin bro ke sana, diberani-beraniin lah. Tentu dengan semua keberanian dikumpulkan, saya udah begini. Kalau misalnya situ ternyata gadis cantik, bisa diajak ngobrol, kenapa enggak? Iya betul. Ya kan, jadi temen daripada bete, masa saya ngobrol sama polisi, ya kan? Akhirnya diparanin ke sana, itu nggak ada siapa-siapa sama sekali. Dan ketika dia balik lagi, itu sudah ada yang azan. Ya walaupun nggak pakai pengeras suara, udah ada yang azan. Dia itu sempat nengok ke belakang sebelum masuk ke musola tadi, itu dia melihat lagi di dalam mobil itu, antara mobil sama mobil yang lain itu memang ada yang berdiri dan fix itu perempuan yang sama, gadis yang sama. Tapi di dalam hatinya, dalam pikirannya itu, ini pasti yang ada di mimpi. Itu seperti itu, bayangannya itu seperti itu. Kemudian malam harinya ini buat Dani, dia dipikir kalau misalnya di musola kan tempat yang aman,
ya kan? Iya betul. Lebih, Lampunya juga terang. lampunya terang, lebih lega, walaupun nggak besar-besar kan, yang namanya musola kayak gitu kan nggak terlalu besar gitu ya. Tapi paling nggak seperti kayak di sel. Saya di sini kayak orang lagi perjalanan terus mampir ke musola, rasanya seperti itu, dipikir seperti itu bro. Tetap saja ketika malam tiba, terus semua yang mulai yang berangsur yang sholat di situ pada ngilang, dia juga udah keluar, udah duduk di sana, udah duduk di sini bete, balik lagi ke musola. Gimana caranya saya supaya bisa tidur, tapi pikiran-pikiran terutama rasa bersalah sama si korban itu yang meninggal akibat kecelakaan ya sama si Denny itu tetap menjadi beban yang demikian gede, dan itu membuat Denny itu nggak bisa nggak nangis, apalagi keinget anaknya yang masih kecil. Terus nanti perasaan suaminya kayak apa, semua menghantui si Denny tersebut bro. Dan dia di saat seperti itu saya harus baca, saya harus ngaji. Kalau misalnya di musola kan ada Qurannya, hari dia baca Quran lah di sana. Nah ketika dia baca Quran itu belum lama, perasaan di belakangnya dia itu ada seseorang bro, tapi sebelah kiri. Bukan polisi tadi tapi ya? Bukan polisi. Kalau polisi kan seragamnya coklat. Polisi tadi yang senang itu kan? Iya bukan, jadi nggak dikunci, nggak ditutup, pintunya tetap buka ya, tapi nggak ada langkah seseorang atau apa. Dan itu udah malam begini ya, sepi di dalam Polres juga. Sepi. Iya udah sepi, kok ada yang duduk di sebelah kiri saya, di sudut matanya itu dia mulai miring, tapi nggak mau dia itu memastikan di belakang itu siapa, tapi fix di dalam pikiran itu ada orang. Tapi karena ada rasa merinding hebat, ada rasa kayak gitu ya, ini bukan orang wis, mesti pikirannya itu ke yang kejadian yang sudah. Apakah pertama mendiang orang yang ditabrak itu tadi ya. Dan memang iya, sebelum dia ngaji juga kirim Fatihah, ditahlilin sama dia sendiri, sama yang mendiang itu. Apakah yang lainnya sosok perempuan yang ada di dalam mobil tadi? Ada di dalam mobil, ada di dalam mimpinya dia itu. Nggak berani nengok bro. Jadi dia itu baca Yasin, dari awal itu Yasin dibaca itu ada terus, dan baunya itu wanginya wangi orang mati bro. Berarti wanginya kayak wangi melati lah. Wangi melati biasa. Lebih cenderung wangi melati, ada bunga-bunga tabur di makam seperti itu, wanginya menyengat banget ya. Dan kalau yang di kuburan biasanya yang agak bau tuh air mawar biasa. Air mawar terus berpadu sama pandan macam-macam lah itu. Jadi baunya seperti itu. Siapa yang nggak ngeri bro, dengan rasa bersalahnya? Iya, proses hukumnya akan dijalani, terus orang tua nanti untuk biaya seperti apa, motornya dia sendiri di mana nggak tahu, urusannya kayak apa. Dan ini di belakang itu ada sosok yang dia fix ini bukan orang, dan baunya itu seperti ini, mesti ini si almarhum. Kalau nggak lagi sendirian, yakin bener-bener untuk dia lari itu kayaknya nggak mungkin, karena dia itu di belakangnya dia tetap aja harus ngelihat sosok tersebut. Akhirnya mau nggak mau diterusin itu ngaji sampai Yasin udah selesai. Itu iya, itu diterusin tahlil misalnya ya, itu nggak tahlil dulu, cari surat yang lain yang ada di Quran. Iya di Quran yang dia kayaknya enak dibaca, terus ngaji terus sampai itu matanya lelah, dan dia itu merasa di belakang itu sudah nggak ada, di belakang itu nggak ada orang, dan dia tahu hilangnya itu nggak berdiri, karena sempat ada ngelihat sedikit itu hilangnya nggak berdiri. Kalau berdiri terus jalan keluar kan orang gitu kan. Iya, dan tiba-tiba itu nggak ada gitu aja, dan rasa merinding itu hilang. Dan akhirnya dia tutup Quran, nengok ke belakang itu nggak ada siapa-siapa, dan udah lelah banget. Itu berapa ayat yang dia baca, berapa surat yang dia baca, saya nggak bisa mengingat, lupa gitu ya. Itu akhirnya selonjor makin gelelengan mau tidur. Saya udah lelah sekali, dan lagi-lagi itu terdengar suara rintian yang sama bro. Rintian sayup lah suaranya. Iya, suara tangisan yang sama, dan arahnya itu dari sana, dari luar sana yang dekat-dekat rongsokan tadi itu. Yakin sampai dia itu bilang, Mbak, tolong jangan ganggu saya Mbak.
saya lagi ada masalah besar, saya aja lagi ketakutan sambil nangis, tolong jangan ganggu saya, kalau jenengan ada perlu apa-apa saya bisa bantu, yang ngomong aja. Tapi ya gimana ngomongnya ya, ngomong sendiri apa sendiri ya, orang udah stres gimana sih ya, depresi lah orang kayak gitu. Akhirnya apa, ketika dia ngomong seperti itu, nangisnya rasa tambah kencang, tangisnya tambah kencang. Dan udah Mbak, jangan nangis, kalau ada apa-apa ngomong sama saya. Itu dia ngomong kayak gitu tapi dalam batin kan, udah nggak keluar lewat ucapan, itu suara itu hilang. Dan ketika dia itu mau lelap, itu dengar suara, tapi entah dari apakah dari luar masuk atau apa, itu tahu-tahu ada langkah di sampingnya dia, udah tidur, gitu. Ini ada polisi yang kemarin bro, yang tadi pagi, itu kaget luar biasa. Oh, kamu belum tidur, kaget sampai kayak gitu? Iya Pak, itu dia baru cerita sama polisi tadi. Saya ngelihat gini, marah kamu. Iya Pak, bener Pak, sumpah demi Allah. Oh, kamu lagi kayak gitu ya, pikirannya kemana-mana tidak, mendidik orang katanya. Mendidik orang kan bahasa Indonesia, kemana-mana tidak. Itu lumrah, itu nggak apa-apa, nggak ada di sini setan-setan apa, nggak ada. Saya tahunan di sini dek, katanya. Dek juga ini nasi, suruh makan lagi, baik banget. Udah ngaji, udah Pak, tadi saya udah ngaji lagi. Oh, saya dengerin. Oh, tadi nggak usah, kamu ngantuk, makan aja dulu makan ya, saya mau balik lagi. Bapak nggak sholat? Saya lagi dapat. Enggak, saya udah sholat. Kamu tadi kan nggak ngeliat saya sholat di jalan sama atasan sama komandan, katanya begitu. Akhirnya apa, dia tidur kok. Dia tidur, mimpi lagi bro, 2 malam berturut-turut dia mimpi. Dan mimpi itu dia itu seperti ada di kayak persawahan pinggir desa, ada banyak kebun-kebun pisang, terus ada pohon-pohon semak, pinggir-pinggir kali kecil, terus ada bentangan sawah yang agak luas juga kan, tuh hampir semuanya itu padi. Cuma suasananya kayak seperti jam tengah 6 sore lah, seperti itu, terang tapi ya sudah mendekati gelap sandakala. Udah senja lah. Udah senja. Iya, dia itu ada di situasi seperti itu di sananya. Nah, dia tuh melihat itu di dekat gubuk kayak ada seorang lagi duduk. Terus itu siapa ya duduk di situ? Wong di mimpi kan kayak yang udah hilang kan. Nah, ketika itu tiba-tiba dia tak melangkahnya kapan sudah duduk deket-deketan sama seseorang itu. Si Dani itu, dan orang tersebut adalah perempuan, gadis yang sama seperti di mimpi sebelumnya. Yang di dalam mobil itu. Yang duduk, yang nggak ikut bercanda. Dia itu tatapannya sedih banget, tapi nggak ngelihat ke arah Dani, ke matanya Dani sama sekali. Dia cuma nunduk gitu kan. Terus ditanyain sama Dani, kamu itu sebenarnya namanya siapa? Jadi di alam sana ya, wong lupa kejadian sebelumnya. Itu kayak Dani itu senang karena ayu bro. Karena ayu, cuman pucat katanya, kulitnya bersih, pucat gitu loh. Kamu namanya siapa? Saya namanya Siti, katanya. Oh, namanya Siti. Nah, kamu rumahnya di mana? Itu diem, ditanyain kayak gitu diem, terus nangis bro. Oh, kamu nangis? Terus dia ngomong, Mas, tolongin saya. Nah, kamu minta tolong apa? Mas, tas ini dikasih ke orang tua saya, Mas. Tas ini dikasih ke orang tua saya. Nah, orang tua kamu di mana? Ya nanti Mas juga tahu, nanti juga Mas tahu. Tas ini kasih orang tua saya. Seperti itu, bro. Tapi dia nunjukin tasnya nih. Nunjukin tas, itu warnanya tas dari kain, coklat. Ya ada warna yang lain sedikit lah, cuman tasnya kecil, kayak dari kain aja dijahit-jahit begitu bro. Kayak biasanya kita piknik terus dapat oleh-oleh, tas-tas seperti itu. Yang bawahnya rumbai-rumbai itu loh bro. Tas ini dikasih ke orang tua saya, Mas, tolong ya Mas. Iya yang saya kasih orang tua, kamu jangan nangis kayak gitu. Kayak panik bro, kayak panik lah di situ. Dan si Daninya kayak panik. Terus tahu dia bangun. Dia bangun subuh bro. Lagi-lagi kalau bangun tuh perasaan saya tidur kapan, baru sebentar sekali, dan mimpi sebentar. Kok
Toto sudah subuh, itu ketemu sama polisi yang ngasih nasi. Semua waktu itu coba pulang. Nah, Mas, nanti sama teman saya udah ceritakan, jangan sungkan. Kalau mau bikin kopi apa bebas wis. Tapi kayaknya hari ini kamu juga udah nggak di sini katanya. Udah takut, jangan-jangan mau dipindah ke sel mana gitu kan bro. Tapi ya itu, kok saya mimpi kayak gitu ya. Itu anaknya persis kayak yang di mobil yang sebelumnya. Tapi dia kok minta tolong, suruh kasihkan tas itu ke orang tua saya. Ini cuman bunga tidur kali ya, cuman kegawang ngelu kalau bahasa sininya. Tapi kok orang tuanya mana? Itu dia masih di musola duduk. Nah ketika dia itu geser, itu ada yang ganjel di bokongnya bro. Ada yang apa ya? Kalau tasnya dia kan ditaruh di sini geletak. Itu dekat tembok, tasnya dia dekat tembok, walaupun ya nggak ada barang yang berharga, paling handphone gitu kan. Itu dia pas miring ke kanan itu ada yang ganjel di bokongnya, kaget luar biasa. Itu di samping ini, jadi nyelek di bokong itu ada tas yang sama kayak yang di mimpinya bro. Nggak ketemu akal wis pokoknya kejadiannya. Soalnya tuh naruh dia ya. Iya soalnya tuh dia naruh, dia gemetar kan ngambil tas tersebut. Ya Allah, ini tas yang cewek itu ngasih ke saya, yang di sawah itu ngasih saya, masa sih? Itu dengan gemetar dan gak ada orang di sekelilingnya itu kan. Kalau ada mau bisa ngomong sama polisi yang saya kan mimpi begini-begini Pak, menurut Bapak mau digimanakan tas ini Pak, kan bisa seperti itu. Mau dikembalikan juga kemana kemudian? Iya, itu dia ingat sebelum buka tas tersebut, saya itu gak di situ nangis, tolongin saya kasihin tas ini ke orang tua saya. Nah, kalau memang tas ini tas gadis itu, saya mau kembalikan kemana? Ya karena penasaran, dibuka. Amit ya Mbak ngomong seperti itu, ada ceplekannya itu, cetak dibuka seperti itu bro. Ternyata di dalamnya itu cuman ada pulpen pilot bro, pulpen pilot merek ini dia ceritanya begitu. Ada pulpen pilot, terus ada penggaris kecil, ada dompet bro, ada dompet, tapi nggak ada uangnya. Terus ada identitas mungkin. Iya, tidak ada ini kayak kertas tapi udah lusuh lah, udah kayak ketekuk-tekuk, lipet-lipetan. Tapi ada tulisannya cuman samar lah. Dia belum baca tulisan itu, tapi dia baca dompet, buka dompet warna coklat, agak panjang. Itu di dalamnya ada alamat. Itu ada namanya. Itu pas dibaca, ya dia kaget lagi, gemetar lagi, ya takut juga. Itu namanya Siti dan wajahnya itu persis kayak si yang waktu di alam mimpi. Yang di alam mimpi itu. Tapi dari tahun kelahirannya jauh bro sama tahun kelahirannya si Dani. Jadi kayak Dani kan mungkin tahun kelahirannya 94, 96 lah. Kalau ini kelahirannya tuh tahun 76 bro. Udah lama bro, lama sekali tahun kelahirannya. Berarti ini kakaknya jauh kan. Bisa dibilang hampir kayak ibunya lah, ya kan. Udah lama sekali tahun kelahirannya segini. Itu kayak KTP-nya masih terawat baik. Di dalam tas mungkin ya. Cuman yang lain-lain itu nggak ada isinya apa-apa. Nggak ada isi sama sekali. Cuman KTP itu tok. Akhirnya ini ada kertas. Itu dibuka kertasnya, tapi ada tulisan, tapi nggak jelas. Dia nggak berani baca tulisan itu tuh bacaannya apa. Yang jelas dia udah takut dengan kejadian yang tadi, dihubungkan semuanya. Ini kok seperti ini. Akhirnya disimpan, tasnya tetap ditaruh di situ, tapi si dompet, kertasnya dimasukin ke situ, dompetnya itu dimasukin ke tasnya dia sendiri. Kalau tasnya tetap taruh di situ bro. Dan akhirnya ya pagi menjadi siang, terus ada banyak keluarga. Akhirnya setelah itu dia itu pulang ke rumah. Urusan selesai, jadi ada nggak diperkarakan, urusannya jadi urusan kekeluargaan. Terus nanti ada ngurus motor, terus masalah yang lain-lain, biayanya itu banyak sekali lah. Dan itu
setelah itu dia udah pulang ke rumah, ya selamatan macam-macam lah bro, walaupun selamatan namanya kecil, orang kampung ya. orang kampung ya disikap-sikap, dipeluk-peluk sama orang tuanya, ya kadang-kadang dimaki juga, kamu naik motor itu kencang-kencang sampai begitu, ini mah sampai utang ke tetangga, ke saudara-saudara segini banyak, sampai puluhan juta, kamu nanti ganti. Iya mas, saya mau kerja serius, mau kerja lagi, nanti saya ganti. Itu kayak gitu. Nah pada saat semua itu menjadi lebih tenang, meskipun rasa bersalah itu tetap ada sama mendiang dan keluarganya, dia kirim doa terus gitu kan, dia inget bro, saya itu dititipin itu ya, tapi wong saya juga masalahnya lagi banyak, masa ngurusin kayak gitu, bodo amat lah, anggap saja itu kembang tidur. Dan itu nggak nyata, malamnya ngimpi bro sama si Siti lagi, sama di saung. Ya karena kan si dompet kan udah sama si Dani. Iya mas, tolong ke rumah saya katanya kayak gitu, ke rumah saya, ke orang tua saya, ngomong seperti itu. Itu pas bangun ya sama subuh lagi sama bro, dan dia tuh akhirnya buka dompet, terus pas di yang pertama baca KTP itu dia nggak baca alamat, cuma namanya itu baca namanya itu Siti, ya kan, mukanya juga itu, dia udah nggak berani nurusin ke bawah. Dan setelah saat itu ya, ketika dia itu habis mimpi yang terakhir itu, akhirnya dibaca semua alamatnya, ternyata desanya itu nggak jauh dari desanya Dani itu bro. Mungkin desa sebelah atau tetangga desa. Tetangga desa, ada satu desa yang lewat satu desa, akhirnya pamit lah ketika dia udah sarapan, kita jam 10-an lah, ngomong sama mamanya kalau saya itu mau main ke temen, ngomongnya seperti itu. Akhirnya dia tuh menuju si ini, alamat ini, dan ternyata lingkungan itu paham karena kawan sekolahnya juga ada orang situ kan. Ketemu sama kawannya, nanya yang namanya ini ada enggak, oh itu almarhum bro. Itu almarhum, terus udah meninggal lama tuh, kecelakaan, malah banyak itu waktu itu korbannya, nggak cuma itu, melas banget Ben, itu cerita macam-macam lah, dia diceritain kayak gitu, merinding banget bro. Dan rasanya itu saat itu dia nggak ngelihat ada mendiang atau arwahnya atau apa, enggak, tapi rasanya ada di situ ketika diceritain sama temennya itu bro. Aku tolong nganterin ke rumahnya, emang kenapa, ada perlu sama orang tuanya kayak gitu, orang tua saya mau jual apa lo, ngomong seperti itu. Ya tapi saya nggak bisa masuk ya, cuma nganterin depan rumah. Ya beneran, jadi nggak ngerti kasusnya kan. Akhirnya pas singkat cerita daftarin ke rumahnya, itu rumahnya nggak terlalu gede sih bro, dan tapi kayak sekelilingnya itu rumah saudara-saudara, semuanya itu dekat-dekat gitu kan. Itu deket sawah bro, rumahnya deket sawah. Dan ketika dia nunggu tuan rumah, karena pintunya kan terkunci, katanya orangnya masih di sawah katanya. Nah, nanti lagi dipanggilin, akhirnya dia jalan-jalan lah sekeliling itu dekat sawah. Pas dia itu di sawah, itu suasana sawahnya model-model persis plak kejiplak kayak ada yang di mimpinya itu persis, cuman bedanya nggak ada saung. Ya, mungkin udah lama itu saat itu kan ya, nggak ada saung, ini persis banget diingat-ingat. Ya dia makin gemetar kan, bisa kayak gini, ya Allah kok bisa kayak gini. Akhirnya apa, dipanggil, mas itu Pade sudah pulang kayak gitu bro. Nah akhirnya dia datang ke rumah tersebut, ya menceritakan kejadian saya kemarin nabrak orang begini-begini, terus saya di-share, tapi setiap malam saya mengalami kejadian yang sudah saya ceritakan itu, dan saya itu di mimpi dititipin suruh ngasih ini sebenarnya sama tasnya bu, pak, itu dijaga, itu jadi kerasa bersalah lagi, nangis semuanya sih bro. Itu kedua orang itu nangis semuanya. Ternyata ya Pak Bu itu yang dipikir itu bapak sama ibunya, ternyata ini bapak sama bule, sama bulinya. Kalau ibunya sudah meninggal lama, iya sudah meninggal lama. Terus diceritakan, iya mak, anak saya meninggal waktu itu, jadi mau pergi kayak ke wisata gitu bro, tapi nggak bilang-bilang, kayak lagi ngambek lah, dia lagi marah. Ya masalahnya panjang lah deh, waktu itu dia itu nggak setuju kalau bapaknya itu nikah lagi, sengertinya kami kayak gitu. Bapaknya mau nikah lagi nggak boleh, kalau anak kan kadang-kadang begitu, bapak mau nikah lagi artinya mengkhianati ibunya, padahal nggak seperti itu bro. Akhirnya oh kayak gitu ya bu, iya itu bu, ini
saya cuma bawa dompetnya, dibuka pas melihat fotonya kan nangis. Ini kejadian udah lama sekali mas. Terus kalau lama sekali mau berapa tahun, puluhan tahun, ini kejadian udah lama, udah 10 tahun lebih lah, kejadian udah lama, tapi tetap mereka itu nangis. Bapaknya cuma diem aja, cuma dipandangin foto anaknya. Mungkin lelaki nggak gampang nangis kali ya bro, tapi ibunya itu nangis senggukan. Ya Allah, ini kertas apa ya mas, kertas apa, coba dibuka. Itu manggil anaknya yang matanya lebih awas gitu kan. Ya di dalamnya ada tulisan, masih bisa kebaca bro. Saya itu di dalamnya itu sebenarnya saya itu nggak marah bapak mau nikah lagi. Saya itu nggak marah bapak mau nikah lagi. Saya cuman belum siap. Saya boleh bapak nikah lagi, tapi nanti pak. Belum siap menerima ibu baru. Iya, belum siap menerima ibu baru. Saya tak. Ya di dalamnya itu intinya dia tahu. Pesan kalau bapaknya. Iya, kalau saya itu belum siap menerima ibu, tapi saya juga nggak ngalang bapak nggak ngelarang. Iya, saya mau pergi sebentar, bapak nikah aja, tolong bapak nikah aja, jangan ditangguhkan nikah sama ibu. Tapi saya mohon maaf belum bisa ngadirin, belum bisa melihat bapak nikah sama ibu kayak gitu. Bapaknya itu baru nangis bro. Nah itu ternyata apa? Yang unik lagi. Iya mas, menceritakan bibinya kan kalau ini mau nikah waktu itu karena bapak itu sayang banget sama si bocah ini. Itu kan anak perempuan satu-satunya, 2 laki-laki, jadi nggak jadi nikah. Artinya anaknya itu nggak setuju, apalagi anaknya hilang, meninggal. Ya, apalagi anaknya meninggal. Tapi udah baca kayak gini ya, Denny kan akhirnya karena main ke tempat temennya sambil mantau kayak apa, dapat berita bro dari temennya itu. Dan akhirnya main lagi ke rumah tersebut. Itu akhirnya kayak amanahnya si cewek itu, bapak itu menikah sama calonnya yang dulu dan masih sendiri semuanya bro. Mereka tuh menikah akhirnya. Ini kayak bukan kebetulan sebetulnya ya. Iya, mereka menikah kayak ditangguhkan tok mana loh. Iya. Jadi kayak si mendiang, entah itu apanya, si Siti itu kayak merasa jadi menghalang kebahagiaan bapaknya atau apalah gitu. Masih ada urusan yang belum selesai dan itu melewati si Dani untuk menyampaikan itu bro. Ya itu kayak sebuah permintaan maaf mungkin. Iya, ada seperti itu. Dan akhirnya menikah walaupun gak rame-rame, itu menikah. Dan ketika setelah menikah kan Dani nggak sengaja main ke tempat temannya itu. Malamnya itu ngimpi ketemu Siti dengan wajah yang lebih ceria, lebih seger, dan dia itu ngucapin makasih sama si Denny itu. Nah, berbarengan dengan itu juga Denny dapat kabar baik dari keluarga mendiang yang tadinya ada tuntutan uang sejumlah yang banyak lah, itu bisa dikurangi, mulai inilah agak ringan. Terus urusan dia harus nebus kendaraan di polisi juga nggak terlalu berat. Dan ini kejadian saat Denny itu nabrak orang tersebut, orang yang pertama kali dihubung itu saya. Oh, Mas Ayu sendiri? Iya, yang pertama dihubungin saya. Cuman waktu itu saya lagi ada bikin rangkaian melati di makam. Jadi ada makam wali di daerah sini Tegal bagian selatan, Mbah Musadat. Di sana mau ada hall, itu makamnya saya bikin itu roncan melati untuk seputar makam. Si Dani ini nama samaran bukan? Nama samaran. Berarti si Mas Dani ini temannya Mas Ayu sendiri ternyata ya? Tetangga. Oh, tetangga. Ini dia itu waktu saya lagi memang harus selesai saat itu juga jam 4 sore itu harus selesai karena setelah jam 4 itu ada hataman, ada hatam Quran. Terus nanti malamnya ada tahlil, besoknya acara tablik akbar ya, hall akbarnya itu paginya. Itu sore itu harus selesai, jadi saya itu amal beberapa teman, kebenaran saat itu saya leadernya buat ronceng, melati segala macam untuk dekorasinya. Saya mendengar dia ada laporan panik seperti itu, minta tolong sama saya buat ngurus. Saya ndak bisa, saya mohon maaf. Dan bukannya saya nggak mau, tapi saya posisinya seperti terus gimana ya mas, tolong saya. Akhirnya saya hubungi
teman saya Ustadz itu. Iya, Ustadz itu. Iya. Iya, suruh ngurusin karena saya begini-begini. Bro, lagi ada acara. Jadi Mas Ayu sebetulnya karena sebetulnya si Dan ini minta tolong sama Mas Ayu. Iya. Tapi Mas Ayunya nggak bisa karena ada halangan kerjaan. Ada halangan kerjaan saat itu ya tanggung jawab harus selesai gitu kan. Tapi dalam proses Iya, itu ada kerjaan yang harus di deadline. betul, itu aja ceritanya bro. Ini saya dapat cerita langsung dari Dani dan selama bertahun itu nggak pernah cerita ngalamin. Dia tahu saya jadi narator horor di channel kecil-kecilan lah ya. Iya. Dia tahu tapi nggak pernah cerita. Baru kemarin cerita dia. Berarti ceritanya justru ini udah berapa tahun kejadian Iya. baru cerita ini. Baru cerita pas kebenaran seperti itulah. Ya itu saja cerita hari ini. Semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang berkenan. Kita jumpa lagi di sesi AHS berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.